Ya, hari Jumat mengalami spike sampai 1791, tapi kemudian sayangnya ditutup kembali di zona 1781. Walaupun sebetulnya, kalau kita lihat dari grafik itu sendiri, daily chart menunjukkan ada potensi untuk kembali rebound dengan adanya atau kemunculan dari doji candle. Nah, ini yang sempat kami wanti-wanti sebelumnya, bahwasanya ekspektasinya sebetulnya masih bisa untuk mengalami kenaikan. Tapi dengan catatan, kenaikan pun relatif tertahan kembali, dan kita masih belum lihat 1800 kembali disentuh atau bahkan ditembus. Di pekan ini, otomatis semua perhatian tertuju kepada Jerome Powell yang akan memberikan testimoni di hadapan Komite Senat Perbankan di hari Selasa, dan di hari Rabu dilanjutkan dengan House Financial Service Committee. Dan kemungkinan potensi yang akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar adalah indikasi dari Powell terkait dengan kekhawatiran terhadap inflasi yang ditakutkan oleh para investor dengan adanya paket stimulus besar 1,9 triliun. Meskipun berulang kali Powell juga menekankan terkait dengan inflasi yang tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi kalau kita lihat Powell maupun Yellen memberikan keyakinan terhadap pasar bahwasanya mereka masih memiliki alat untuk mengatasinya kalau misalkan itu pun terjadi. Tentunya harapan terhadap kenaikan suku bunga bisa saja terjadi kalau memang inflasi ditengarai memang naik. Dan salah satunya kita bisa melihat dari harga minyak dunia yang sudah menembus zona $62 per barel di pekan lalu. Kalau memang ternyata harga minyak terlampau tinggi, itu pun tidak bagus bagi ekonomi global, karena kemungkinan potensinya akan memancing inflasi. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, selain tentunya kenaikan dari imbal hasil atau treasury yield dengan tenor 10 tahun ataupun 30 tahun milik AS. Dan disinilah letaknya kita akan mendengarkan apakah Powell akan merubah statementnya, di mana bulan lalu Powell sempat mengatakan tidak ada taper dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan ternyata indikasi tersebut berubah, bahkan Powell mengindikasikan ada taper atau akan segera dilakukan taper, maka harap berhati-hati, emas bisa saja tersungkur di bawah zona 1700 kembali. Kita lihat technical view untuk kali ini, head and shoulder di grafik daily DXY ataupun dolar masih bisa terjadi, tapi dengan catatan ada beberapa hal yang memang harus menjadi kode ataupun tanda bahwasanya hal tersebut bisa terjadi atau tidak, yaitu neckline. Kalau misalkan neckline tersebut bisa ditembus, maka kita akan mendapatkan pola pelemahan dari US dollar berlanjut, dan tentunya menguntungkan di sisi emas maupun di currency yang lain. Kita lihat technical view 22 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Februari 2021 jam 11:34 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan DXY Outlook atau indeks dolar Outlook yang ternyata kembali ditutup dengan bearish candle. Seperti Anda lihat di sini, candle merah setelah sebelumnya bearish engulfing ya. Dan ini sekali lagi kita masih akan menantikan apakah ini akan confirm sebagai head and shoulder apa tidak, karena semuanya kembali harus ditentukan dari penembusan atau breakout areal 23.6% yang juga bertepatan dengan areal neckline. Actually, intinya adalah penembusan neckline itu yang paling penting. Hanya saja kali ini neckline-nya kebetulan dia berhimpitan dengan area Fibonacci retracement kita. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini strong, very strong support. Kalau berhasil ditembus, kita akan mendapatkan pola tekanan lanjutan untuk DXY. Tapi yang jadi perkara adalah apakah ini akan terjadi hari ini atau tidak, itu yang akan kita lihat. Karena di pekan ini sebetulnya market akan cenderung menantikan testimoni Powell yang ternyata akan dilakukan di hari Selasa berhadapan dengan Komite Perbankan Senat, dan yang hari Rabu adalah berhadapan dengan Financial Service dari Dewan. Nah, ini kemungkinan potensi pergerakan akan kecenderungannya hari ini relatif sideways menurut saya. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, potensi yang sama juga terjadi head and shoulder. Ini bagian left, ini bagian head, ini bagian shoulder. Dan lagi-lagi area neckline 90.13 atau 90.15. Saya rasa itu yang harus Anda amati. Jadi kita memiliki pilihan hampir sama dengan yang terjadi sebelumnya. 90.15 harus ditembus untuk konfirmasi head and shoulder, yang artinya pelemahan US dollar berlanjut. Atau kalau misalkan ternyata dia spike kembali dan tembus 91.06 atau bahkan maksimum 91.59, of course ini adalah kegagalan dari pola head and shoulder, dan kita lupakan tentang pelemahan karena kemungkinan potensi spike ataupun kenaikan ataupun penguatan dari US dollar masih akan bisa berlanjut. Kemudian di grafik H1 tidak kalah pentingnya
karena ini adalah pola pergerakan secara jangka pendeknya, jadi kita akan lihat sampai sore hari kemungkinan potensi seperti ini. Ya, ekspektasinya sebetulnya simpelnya begini, ini areal kemungkinan areal sideway, jadi dia akan mundar-mandir ke kisaran 90.19 lalu kemudian 90.38 sampai nantinya terbentuk pola tekanan. Ya, kalau misalkan dilihat dari pola ini, sebetulnya ini adalah bagian rectangle-nya dan ini adalah bagian bearish-nya. Jadi kita akan melihat bearish rectangle. Yang artinya, kalau misalkan kecenderungannya dia akan tembus area support, maka akan mengejar area setinggi bagian bearish ini. Technical view gold 22 Februari 2021 jam 11:37 waktu Indonesia bagian Barat, high 1789.70 dan low 1780.50. Running price 1784.00 dan ini mengisyaratkan tentang comeback ataupun trying to comeback ya setelah fase tekanan di minggu yang lalu. Anda bisa lihat di sini sempat 1764 dijebol, bahkan 1760 sempat tercipta di hari Jumat. Lalu kemudian dia ditutup dengan bullish candle, meskipun tidak terlalu meyakinkan, tapi ini cukup ya. Kalau ingat dengan dua video terakhir, kami sempat menyampaikan terkait dengan harapan atau ekspektasi dengan doji candle. Saya juga sempat mengatakan di hari Kamis itu sebetulnya ini hampir sama dengan doji candle, yang mana peluangnya adalah 50-50. Dan ternyata di hari Jumat, meskipun dia sempat tertekan di sesi Asia, tapi kembali di sesi Eropa hingga kurang lebih sesi Amerika, justru dia terjadi spike. Salah satunya adalah dengan pernyataan dari Janet Yellen yang meyakinkan pasar bahwasanya stimulus akan segera meluncur, dan juga itu menambah penguatan dari statement sebelumnya, yaitu terkait dengan keinginan Janet Yellen untuk menyimak ataupun melihat progres dari pembahasan stimulus tersebut dalam 2 pekan ke depan. Artinya, ini pula hampir sama dengan skenario yang kita harapkan di awal bulan Februari, di mana saya sempat mengatakan kalau ternyata penurunan kurang lebih tercapai setelah Imlek, lalu kemudian kita akan melihat potensi paling cepat adalah di awal bulan Maret atau mungkin di pertengahan Maret terkait dengan pembahasan stimulus tersebut, dan bisa saja dikucurkan. Apalagi tenggat waktu terkait dengan paket stimulus atau bantuan sebelumnya itu expiry date-nya di bulan Maret. Tapi untuk hari ini hati-hati zona 1793. Kemarin dia sempat spike sampai 1791.40. Hari ini berarti kita memiliki area resisten yang sangat penting di 1784 sampai 1791 atau extend sampai 1793. Yang artinya kembali kalau zona ini tidak berhasil tembus atau let's say sustain di atas zona tersebut, hati-hati dia akan kembali tergelincir dan itu akan mengancam 1765 atau bahkan 1760 kembali. Bahkan bisa saja jauh lebih rendah. Nah, kemudian kalau misalkan spike berhasil bagaimana? Kalau spike berhasil, targetnya adalah ini. Ya, ini tail yang sempat tercipta di tanggal 18 Januari yaitu 18.09.80. That's right. Kalau misalkan 1793 berhasil tembus dan dia mendobrak area tersebut dan sustain di atas tersebut, berarti kita akan melihat potensi penembusan kembali di zona psikologi 1800 bahkan 1809 sangat memungkinkan. Walaupun saya tidak berani mencantumkan target lebih tinggi lagi karena di pekan ini core atau main core atau pusat perhatian utama adalah Powell. Di grafik H4-nya potensi pergerakannya kurang lebih ekspektasinya adalah terkait dengan inverse head and shoulder. Walaupun ini tidak terlampau membentuk, tapi kalau Anda lihat swing low yang sempat terjadi di tanggal 17 Februari yang lalu dengan 1769.40, kemudian di hari Jumat di tanggal 19 dia tercipta 1760.40, berarti dia jauh lebih rendah. Lalu kemudian yang kemarin kurang lebih dia hanya sempat swing low-nya hanya di area 1777. Jadi kalau seperti ini otomatis small inverse head and shoulder bisa saja terjadi dengan area neckline yang sekarang Anda lihat. 1784 itu adalah area penting. Artinya kita memerlukan potensi dorongan push lebih tinggi di atas zona 18 atau 1784. Kalau itu terjadi berarti ya mungkin saja ekspektasi small inverse head shoulder bisa tercipta, dan targetnya memang relatif tidak muluk-muluk karena ini memang relatif terbatas. Anda bisa lihat di sini ketinggian atau kedalaman dari bagian head, kemudian saya pindahkan ke sini, maka yang akan kita dapatkan potensinya hanya berkisaran di area 1813. Ya, berarti seperti apa yang sempat tadi saya sampaikan di grafik daily, bahwasanya kemungkinan potensi spike-nya hanya berkisaran sampai 1809. Namun, kalau misalkan ternyata zona ini gagal ditembus atau sustain di atas zona 178486, maka kemungkinan potensinya hati-hati, dia akan tergelincir kembali sampai 1765 atau bahkan 1753. Nah, sementara di grafik H1, potensi kenaikan kemarin saya hapus terlebih dulu untuk inverse atau potensi dari Fibonacci expansion kemarin. Lalu kemudian ini supaya
tidak membingungkan, saya pun hapus. Kita akan terfokus dengan zona Fibonacci retracement yang sebelumnya, lalu kemudian dengan zona bearish trend channel ini. Anda bisa lihat trend channel yang sebelumnya di area biru ini justru sudah ditembus. Kemarin di hari Jumat dia dengan area 1779 ya, dia berhasil tembus, lalu kemudian tertahan di zona 38.2%, kemudian sempat swing low kembali, dan perhatikan, swing low tidak jauh lebih rendah atau bahkan tidak kembali masuk di dalam zona trend channel ini. Tapi dengan catatan pula seperti apa yang sempat kami sampaikan tadi pagi, bahwasanya kita memiliki dua potential movement atau pergerakan. Potensi pertama terkait dengan zigzag movement. Anda bisa perhatikan dari area 1760, kemudian dia spike, kemudian swing low-nya tertahan di zona 1767, lalu kemudian dia bikin lebih higher atau lebih tinggi, kemudian dia swing low-nya kemarin ternyata lebih tinggi di zona 1777. Artinya ini adalah bagian higher low ya, HL1, dan ini higher low atau HL2, yang artinya mungkin saja yang bagian ini pun akan mengalami spike. Tapi kemungkinan kedua adalah kemungkinan potensinya menjadi area double top. In case ternyata zona 1787 ataupun 1791, areal-areal yang sangat-sangat krusial ini gagal ditembus kembali, maka potensi tergelincir sebagai area double top dengan neckline 1777 itu akan bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, berarti Anda tinggal ukur dari bagian ini. Arealnya, kemungkinan potensi ketinggian tersebut, maka kemungkinan itulah area target dari double top. Ya, kita akan mendapatkan 1768 atau 1769. Tapi untuk hari ini kurang lebih areal buy kita masih tetap konsekuen dengan areal yang sempat kami sampaikan di pagi tadi, karena memang pergerakan belum terlalu banyak bergerak. Walaupun zona 1789 pagi tadi sempat menjadi warning untuk kita ya, untuk skenario kemungkinan double top. Tapi untuk sementara ini buy on dip masih bisa dilakukan 1782 ataupun 1784. Target pertama adalah 1790 atau mungkin lebih rendah sedikit di 1788 ataupun 89. Lalu kemudian target kedua adalah 1796.50 dan stop loss 1776.00. So, untuk skenario kedua kalau misalkan terjadi double top, maka pilihannya adalah in case ternyata 89 tidak berhasil tembus kembali, maka Anda boleh lakukan sell di area tersebut. Tapi yang paling aman adalah menantikan neckline 1777 tersebut ditembus, yang artinya kalau skenario pertama kita buy on dip di 1782 dengan stop loss 1776 gagal atau katakanlah tembus atau menyentuh stop loss, maka Anda bisa melakukan switch posisi menjadi area sell tepat di bawah area neckline tersebut di area 1777. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.